Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan wanita-wanita perkasa. Adapun firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan 15. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Di sepanjang sejarah, sudah banyak wanita yang berhasil menduduki puncak jabatan kepemimpinan politik di berbagai negara, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Dan saat ini, lebih banyak lagi wanita yang muncul sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan di berbagai negara di dunia ini. Beberapa di antaranya hingga saat ini masih ada yang menjabat adalah Park Geun-hye, Presiden Korea Selatan; Michael Bachelet, Presiden Chili; Kolinda Grabar-Kitarovic, Presiden Kroasia; Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia; Sheikh Hasina, Perdana Menteri Bangladesh; Dalia Grybauskaite, Presiden Litonia; Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia; Marie-Laure Carrero-Preka, Presiden Malta, dan masih banyak lagi. Tetapi mungkin yang paling terkenal dari semuanya adalah Angela Merkel, Kanselir atau Perdana Menteri dari Jerman. Majalah ternama Time bahkan pernah menobatnya sebagai Person of the Year pada tahun 2015, yakni orang yang dianggap paling berpengaruh atau paling berjasa bagi dunia. Merkel yang menjabat sebagai Kanselir Jerman sejak 2005 dipuji atas kepemimpinannya dalam menyelesaikan krisis keuangan yang melanda negara Yunani dan atas krisis pengungsi yang membajari Eropa. Dalam dua kasus tersebut, ia dinilai berhasil memengaruhi para pemimpin Uni Eropa untuk membantu menyelesaikan krisis keuangan Yunani dan menerima para pengungsi di negara-negara Uni Eropa. Naiknya Merkel serta para pemimpin wanita dunia lainnya ke tampuk kepemimpinan nasional di negaranya masing-masing menunjukkan bahwa para wanita pun mampu untuk memimpin sebuah negara yang selama ini selalu diidentikan dengan kaum pria. Para wanita bukan lagi dianggap hanya mampu memimpin sebuah perusahaan bisnis, berbagai organisasi atau lembaga internasional, tapi juga sebuah negara. Mereka ini dapat mencapai jabatan tersebut bukan karena diserahkan begitu saja kepada mereka, tetapi semata-mata karena prestasi mereka sendiri, dan layaklah mereka disebut sebagai wanita-wanita perkasa. Alkitab juga mempunyai kisah tentang wanita perkasa. Dialah Deborah, satu-satunya hakim perempuan di Israel. Deborah dengan gagah berani maju berperang melawan Raja Kanaan, Yabin, sehingga menginspirasi Barak untuk maju beserta pasukannya. Ini adalah hal yang luar biasa. Seorang pria bisa bergantung pada seorang wanita dalam hal perperangan. Inilah yang menjadi kelebihan Deborah. Dia bukan hanya memimpin di belakang meja sebagaimana biasanya seorang wanita, tapi ia juga ikut maju dalam berperang.
Dan keberaniannya ini membuat Raja Kanaan takluk, sehingga Israel lepas dari kekuasaannya. Zaman emansipasi sekarang, apapun dapat dikerjakan oleh seorang wanita. Jabatan apapun bisa didudukinya, baik di perusahaan, gereja, bahkan politik dan pemerintahan, asalkan ia mampu untuk itu. Karena itu, siapkanlah diri kita untuk bisa dipakai sebagai pemimpin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kemampuan dan keberanian untuk bisa dipakai sebagai pemimpin, seperti Deborah dan para pemimpin dunia saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini